Langsung aja, Masya Allah. Langsung aja. Gimana? Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para buya, para alim ulama, dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, dan alhamdulillah kita ada Bang Andre di sini, dan kepada semua jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini bukan karena kita satu hobi, bukan karena kita satu ormas, bukan karena kita satu suku, tapi kita berkumpul di tempat ini karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Dan kita tahu kelak penghuni surga akan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita yang kalau bukan karena petunjuk itu nggak mungkin kita mendapatkan hidayah ini. Maka semoga kebersamaan kita di tempat ini terus bersambung sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Yang kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi kita lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi kita dibandingkan dengan ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, maka Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lebih mulia dari mereka. Kalau seluruh Nabi dan Rasul diletakkan di satu daun timbangan, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diletakkan di timbangan satunya, maka Nabi kita akan lebih utama dari mereka. Cuma kadangkala kita belum mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana semestinya. Kita belum bersolawat untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam kecuali ketika sholat. Bas. Katanya engkau cinta sama Rasul SAW. Maka tanyakan berapa kali pagi ini kita bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemarin coba kita bermuhasabah hari Jumat yang kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, fa'akthiru fihi minas salati alayya. Perbanyak kalian salawat kepadaku pada hari Jumat. Coba hari ini kita bermuhasabah kemarin berapa kali kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, kita tahu pada masa sekarang ini media berusaha memunculkan idola-idola agar manusia mengikuti mereka. Engkau lihat pengikut fulan banyak jamaah.
Ana heran ada pemain bola pengikutnya, artis pengikutnya lebih dari 50 juta. Subhanallah. 20% penduduk Indonesia mengikutin dia. Siapa fulan gitu loh. Mengajak ke surga Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kepada lorong-lorong yang berbahaya sehingga manusia menghindarinya. Lah. Maka kita perlu secara masif berjuang mengenalkan Nabi kita Muhammad SAW kepada seluruh umat Islam yang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Tapi dimulai dengan kita. Kita harus memulai. Paling tidak memperbanyak salawat buat Nabi SAW. Membaca perjalanan hidup beliau. Bagaimana tatkala beliau dilahirkan di muka bumi ini. Bagaimana tatkala beliau masih bocah berjuang untuk mencukupi hidupnya. Bagaimana tatkala beliau menikah. Bagaimana tatkala wahyu ini turun. Bagaimana perjuangan beliau menyampaikan agama Allah ini. Bagaimana beliau mendapatkan gangguan, disakiti, bahkan diusir dari negerinya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini udah santai ya. Mengamalkan Islam ini udah santai. Tapi kita masih banyak yang belum kita amalkan. Kenapa? Karena masih lemah cinta kita kepada Nabi SAW. Maka kita perlu menumbuhkan cinta itu dengan memperbanyak sholawat dan membaca perjalanan hidup beliau. Kemudian kita praktekkan dalam kehidupan ini. Semoga sholawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Perlu maju ke depan. Iya jemaah. Kayaknya perlu berdiri. Sebenarnya nggak perlu berdiri. Rasa perlu merapat sedikit. Yang di pintu itu, yang di depan sini. Mulai dari depan sini mungkin geser dikit. Yang emak-emak masih cukup. 6, silahkan masuk. 6, yang sebelah sini bisa merapat dikit jemaah. Jangan tinggalkan celah di depan antum. Bismillah, maju ke depan dikit jemaah. Nah, untuk yang emak-emak, kalau bisa geser ke depan dikit, tapi jangan melewatin batasnya. Karena jangan maju ke depan. Nah, mungkin emak-emak bisa berdiri yang emak-emak. Bisa enggak? Apa udah nempel ke bawah kakinya? Iya, coba berdiri sedikit yang emak-emak, karena yang enggak cukup bagian. Tapi di atas kosong, Bang. Hah? Masih lapang di atas. Jadi yang ibu-ibu mungkin yang enggak dapat tempat di bawah bisa naik ke atas ya. Gimana? Oh iya, yang sepuh di bawah. Yang sepuh di bawah. Yang muda-muda di atas. Taib, tema kita hari ini tak berdaya. Jadi memang ada yang sudah tidak berdaya lagi. Ahibati fillah. Terkadang ada perasaan-perasaan di diri manusia yang mengantarkannya kepada congkak, angkuh, sombong, meremehkan orang lain. Boleh jadi perasaan itu dikarenakan harta. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Karena kekayaan yang dia miliki, dia merasa nggak butuh.
Bahkan dia berpikir orang yang butuh sama dirinya. Ada yang karena kedudukannya. Ada yang karena jabatannya. Ada yang karena ilmu yang dia miliki. Yang menyebabkan dia merasa kuat. Ada yang karena sukunya. Padahal sejatinya, wallah syama, kita itu adalah makhluk yang lemah sekali. Allah menciptakan kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Agar kita menjadi kuat dengan apa? Dengan harta, dengan berolahraga, dengan bekerja? Bukan. Kita akan tahu nanti. Di surat An-Nisa ayat 28. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan lemah. Lemah. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 54. Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang menciptakan kalian dari kondisi yang lemah. Bagaimana kita lahir dari perut ibunda kita? Anak ayam lebih kuat dari kita. Antum lihat anak ayam keluar dari telur itu langsung bisa jalan. Pernah ngelihat manusia langsung bisa jalan? Kalau ngelihat tuh ibu anaknya jalan, lari ibunya. Karena nggak bisa apa-apa. Duduk nggak bisa, makan sendiri pun tidak bisa. Berdiri dengan berjalannya waktu harus diajarin berdiri. Bagaimana yang punya anak kecil, dia tahu lemahnya diri kita. Semuanya bergantung sama orang lain. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah fase yang lemah itu, Allah jadikan kalian berada di fase yang penuh dengan kekuatan. Nih sekarang kita bisa duduk, bisa hidup sendiri. Bahkan kadang-kala sudah nggak bergantung sama orang tua. Bahkan mungkin ada orang tuanya yang ikut sama dia. Kuat ya. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah fase itu antum harus tahu. Antum akan mengalami fase selanjutnya yang penuh dengan kelemahan, bahkan penuh dengan uban jemaah. Masya Allah, aneh kalau sudah bercermin ngelihat. Kalau bahasa Jawanya itu, nggak tahu bahasa Padangnya, wis tuwe jemaah. Sudah tua. Alah gae. Bauban udah jemaah. Nah, tapi terkadang manusia merasa kuat. Padahal dalam fase kuatnya dia lemah. Ingat dengan ayat yang tadi kita baca, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam segala fase yang mungkin ada fase yang dia merasa kuat, tetap dia lemah. Ya khuluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah itu yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah, sekuat apapun manusia, sebanyak apapun hartanya, sebesar apapun kekuasaannya, dia tidak pernah keluar dari area yang namanya dhaf, lemah, nggak akan pernah keluar. Kita akan lihat di masa pandemi ini. Yang dihadapi manusia 8 miliar ini, sebesar apa sih virus itu jamaah? Sebesar ini? Dilihat sama mata nggak kelihatan. Bagaimana 200 negara kurang atau lebih
Itu menghadapi virus ini sampai angkat tangan mereka. Pesawat yang gede nggak terbang. Pesawat sebesar itu nggak berani terbang. Negara-negara lockdown. Apa yang dihadapi? Monster yang besar? Lah. Namanya corona. Apa kekuatan manusia? Mana negara-negara yang canggih? Negara-negara yang besar. Kita ingat pada awal Maret 2020 Indonesia belum masuk kecuali 1-2 orang. Dan ada yang mengatakan nggak ada. Corona itu nggak bisa menyerang orang Melayu. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Oh nggak ada, orang Indonesia ini doa terus, sholawat terus, jadi aman, nggak akan masuk tuh COVID. Ada lagi omongan Indonesia ini suka minum empon-empon. Tahu antum? Empon-empon sempat ramai di awal itu. Ya semacam STMJ lah ya. Karena itu ada banyak ungkapan tersebut. Ketika masuk, omongan itu hilang semua jamaah. Kita merasa kuat kadang-kala jamaah. Ahibati fillah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tariqul Hijratain, beliau menafsirkan firman Allah di An-Nisa tadi, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Katanya dhaiful bunyah, fisiknya lemah. Lebih kuat mana antum nih yang gagah-gagah sama gorila? Dimakan sama gorila. Dhaiful quwwah, kekuatannya pun lemah. Antum sama semut lebih kuat mana? Semut itu bisa mengangkat beban lebih daripada berat badan beberapa kali lipat jemaah. Yang 100 kilo bisa ngangkat 100 kilo, ngangkat badannya sendiri kadang-kala nggak kuat. Mau berdiri dari kursi dia merasakan beban itu sendiri. Dhaiful iradah, kemauannya lemah. Bayangkan, sholat malam nggak mampu, main bola mampu. Antum bisa melihat ya, sebagian orang itu kalau suruh main futsal itu berapa menit ya mah? 45 menit. Berapa? 1 jam kali 2. 1 jam, full 1 jam. Tuh main futsal 1 jam, kuat dia. Dengar adzan di masjid, nggak kuat berangkat ke masjid. Ada apa? Dhaiful iradah, lemah. Melihat perempuan lewat di depannya, mampukah dia menundukkan pandangannya? Padahal kepala ini kan digoyangin ini kuat kan jemaah. Dia ngelihat ke bawah kuat. Tapi ketika ada perempuan lewat, nggak kuat dia jemaah. Karena dhaiful iradah, lemah semangatnya. Ketika pegang handphone, dia melihat ada yang haram sedikit lewat, mampukah dia menggesernya? Kalau ceramah ustadz mampu dia geser, ya geser aja. Tapi ketika ada sesuatu yang menggoda, berhenti jamaah. Nggak mampu dia, kenapa nggak kuat ya? Iradah, dhaiful iradah. Berapa banyak masjid-masjid yang membuka kajian, tapi yang hadir sedikit jamaah. Kemauan untuk masuk surga, kemauan untuk memerangi kemaksiatan dan jiwanya itu lemah sekali. Makanya anak sering sampaikan, kapan kita bisa berdakwah di pasar? Soalnya yang datang ke masjid ini insya Allah udah orang baik Ustaz. Tapi yang belum datang ini bagaimana supaya datang? Nah, tugasnya Ustadz nih kayaknya. Ketua MUI kita ini punya tugas berat ini Ustaz. Soalnya dulu Nabi SAW berdakwah bukan hanya di masjid. Beliau datang ke tempat kumpul-kumpulnya manusia. Beliau datang ke pasar-pasar.
ke tenda-tendanya kabilah-kabilah. Beliau mendakwain mereka. Ya enggak semua menerima. Seringkali Nabi ditolak, diusir sama mereka. Ada yang penolakannya membuat sakit hati. Bagaimana Nabi SAW dilemparin batu ketika berdakwah di Taif. Ya kita perlu memulai fase itu, mengajak orang-orang untuk, karena lemah, keinginan mereka lemah. Jam 3 malam dia bisa bangun ke pasar, tapi nggak bisa untuk sholat witir 3 rakaat. Nggak mampu dia. Bukan fisiknya nggak mampu, tapi kemauannya yang lemah. Dhaiful ilm, ilmunya juga lemah. Nih teman-teman yang baru belajar, 2 kali datang kajian, dadanya udah membusung jemaah. Haram ngomong sama bapak. Kalau masuk ke jengkal yang kedua, tawadhu. Dia tawadhu seperti padi. Semakin berisi semakin merunduk dia. Ketika masuk ke jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lamu syai'an. Masuk ke jengkal yang ketiga, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Ilmu ini lautan yang tidak bertepian, jemaah. Tapi sebagian orang itu jadi merasa besar karena ilmunya. Gara-gara masih di fase pertama tadi. Dhaifus sabr. Manusia itu lemah kesabarannya. Ayaqulun, disuruh sabar sampai 20 kali. Kenapa? Karena memang manusia lemah. Perlu diingatkan selalu untuk bersabar. Fakullu wahidin, semuanya itu jamaah lemah. Maka kita perlu mengenali diri kita. Antum perlu bercermin supaya tahu siapa sih anak ini. Kadangkala seorang ketika bercermin dia buka bajunya. Dia lihat tuh gagah anak ternyata. Iya. Sebagian ketika melihat kekayaannya, dia merasa kuat dengan kekayaan. Padahal dia makhluk yang tidak berdaya. Coba kita lihat seorang yang pernah merasa besar dengan hartanya. Siapa? Qarun. Qarun yang kalau sekarang orang menemukan harta yang terpendam, apa kata mereka? Harta karun, kata dia. Allah bercerita di surat Al-Qasas. Jamaah, di Quran itu ada surat namanya Al-Qasas. Nah, antum, di Quran ada berapa surat? Nah, Insya Allah. Belum ini lemah kesabarannya. Belum ditunjuk sudah jerit jamaah. Ini menunjukkan manusia itu lemah. Lemah jemaah, tunggu gitu. Cuma dia nggak kuat, ya Allah, ana yang mau jawab gitu loh. Nah, enggak, ana kasih habatus sauda antum, biar sabar antum. Wallahi jemaah, kadang kalau orang itu benar-benar lemah jemaah. Ini salah satu bukti kelemahan manusia. Taib, ada surat namanya Al-Qasas. Di Quran itu ada 114 surat. Tolong, kita insya Allah akan masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban kita akan masuk bulan Ramadan. Antum selesaikan 114 surat itu di bulan Rajab nih. Ada tinggal 13 hari, 12 hari. Mampu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan bisa hatam Quran sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Masa antum nggak bisa 12 hari sekali? Jamaah, Ustaz, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, Pak Ustaz. Nah, kita lemah tapi dengan Allah kita menjadi kuat. Qarun, kata Allah, inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun ini termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim.
Lalu dia melakukan kezaliman atas mereka, melampaui batasannya. Melampaui batasannya sebagai manusia yang merupakan hamba Allah, yang dirinya sendiri sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Wa atainahu minal kunuz, harta simpanannya Qarun ini, kata Allah, ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Orang-orang kuat aja itu kalau mikul kunci-kuncinya itu sampai bunyi jemaah. Karena beratnya. Itu belum hartanya. Qarun kalau sudah keluar dengan kuda kencananya, dengan kereta kudanya, itu semua dari emas. Orang kalau sudah ngelihat, Allah ceritakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andai kata kami memiliki seperti yang diberikan kepada Qarun. Semua ingin dengan kekayaannya Qarun. Idh qala lahu qaumuh la tafrah. Kaumnya sudah mengingatkan, engkau jangan bergembira yang berlebihan. Jangan berbangga dengan dirimu. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berbangga dengan dirinya, yang berefuria dengan kekayaan dan hartanya. Ternyata Qarun enggak mau. Ketika disuruh berbuat baik kepada manusia, membantu orang lain, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa seperti ini, aku bisa sukses, aku bisa kaya karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena kecerdasanku, karena usahaku. Akhir cerita, cerita orang kuat, orang terkaya pada masa itu. Apa kata Allah? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan di bumi ini. Rumahnya tenggelam, bukan hanya Qarun. Sehingga hilang itu yang namanya harta karun. Ada yang merasa kuat dengan hartanya? Allah sudah kasih contoh yang namanya Qarun. Ada yang merasa kuat dengan kekuasaannya. Fir'aun. Yang orang-orang sekarang kalau ziarah ke Mesir, mereka melihat apa? Oh, betapa hebatnya Fir'aun. Bisa membangun piramid. Sebagian orang datang masuk ke piramid itu dengan perasaan hebat Fir'aun ini. Fir'aun itu lemah sekali. Tanyakan kepada mereka, mana Fir'aun? Mana Fir'aun? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad. Engkau lihat mana kaumnya Nabi Hud, mana kaum Ad, mana kaum Samud yang besar-besar mereka, yang bikin bangunan gunung-gunung mereka pahat. Mana Fir'aun dengan bala tentaranya? Mana jamaah? Kok kita kadang-kala memandang mereka sosok itu masuk keajaiban dunia? Mereka lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Pernah di masa Fir'aun Allah kirimkan Jarad. Jarad itu belalang. Allah kirimkan belalang yang makan ladang Mesir. Habis itu di ladang. Akhirnya yang namanya belalang itu datang ke rumah. Apa yang dimakan di rumah? Pintu. Kusen itu habis, daun pintu habis, meja-meja habis. Allah ingin menunjukkan kelemahan Fir'aun. Allah ingin manusia ini kembali kepada Allah. La'allahum yadharra'un. Allah tuh sayang sama manusia. Jangan congkak, jangan sombong. Setelah itu Allah kirimkan kodok.
Kodok makhluk yang lemah jamaah. Antum pernah lihat kodok? Ada yang pernah lihat kodok? Ana punya anak itu nggak pernah lihat kodok. Waktu di Medina. Tapi ada mainan, kodok mainan. Subhanallah, ketika pulang ke Jember, dia itu ngomong, Abah, ini anak perempuan. Abah, ana punya kodok, kata dia. Dia kantongin kodok jamaah. Karena selama ini ngelihat kodok plastik, ini ngelihat kodok bisa jalan sendiri. Dia Masya Allah, kata dia. Tuh kodok yang lemah, yang mungkin kita bisa letakkan di kantong kita, Allah kirimkan kepada Fir'aun. Itu orang-orang nggak berani buka mulut jamaah. Buka mulut, kodok loncat ke mulutnya. Tempat makan mereka dibuka, isinya kodok semuanya. Allah ingin tunjukkan kekuatan. Allah lalu kirimkan darah. Bayangkan. Fir'aun yang mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Nggak mampu menghadapi itu semua. Akhirnya dia minta sama Nabi Musa alaihissalam. Minta tolong. Tolong mintakan kepada Allah. Kalau selesai ini bencana, kita akan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Fir'aun berdusta. Nabi Musa tidak berhenti berdakwah. Tapi pada akhirnya, ya udah, harus meninggalkan Mesir. Bersama Bani Israel, malam hari meninggalkan Mesir sampai ke pantai. Ketika mereka sampai ke pantai, tahu-tahu Fir'aun sudah ada di belakang mereka. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, jadi udah kelihatan, udah dekat sekali. Pasukan Fir'aun dengan Bani Israel. Pengikutnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan inna lamudrakun, habis sudah kita. Mereka akan menghabisi kita. Ini loh, udah kelihatan. Bani Israel langsung merasa lemah. Tapi Nabi Musa tidak. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh, nggak mungkin. Fir'aun akan menghabisi kita, nggak mungkin. Kenapa? Inna ma'iya rabbi. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Disinilah kekuatan jamaah. Bukan kitanya yang kuat, bukan Nabi Musanya yang kuat, tapi Allah Rabbul Alamin yang maha kuat. Sesuatu yang tidak dalam bayangan Fir'aun, sesuatu yang tidak dalam bayangan umat manusia. Laut itu terbelah jamaah. Siapa yang membelah? Allah Rabbul Alamin. Yang merasa besar dengan jabatannya, yang merasa besar dengan ilmunya, hendaklah kita berhati-hati. Ahibati fillah. Bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah ini? Lemah umat Islam itu sampai terusir. Mereka hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah terjadi peperangan. Berapa melawan berapa? Perang Badar. Nah, antum. Perang Badar. Berapa melawan berapa? Ada yang nggak sabar lagi jawab. Nah, yang ditunjuk yang jawab. Nah, antum. Nggak tahu, yang sebelahnya. Nah. 300 lawan 1000. Masya Allah. Kasih hadiahnya. 300 lawan 1000. Yang menang yang mana? Kok bisa 300 menang? Allah. Allah yang menguatkan mereka. Ketika terjadi perang Khandaq. Nah, antum. Perang Khandaq. Berapa melawan berapa? $10.000 melawan 3.000. Kasih hadiahnya. Jangan satu kasih hadiah, kasih 2 hadiahnya. Nah, itu kasih lagi supaya cepat habis hadiahnya. Fadlan kasih. Baik. 10.000 lawan 3.000.
Mana yang menang? 3.000 yang menang jemaah. Ketika perang Yarmuk, ribu melawan 250.000. Perang Yarmuk. Kelebihan. Tapi kasih hadiah nggak apa-apa. Kasih Abu Sauda biar sehat dia. Nah, biar hafalannya kuat maksudnya. Ya, kira-kira 50.000 lawan 130.000 atau 200.000. Jumlah yang banyak sekali jemaah. Menang umat Islam. Tapi pernah Allah berikan kekalahan kepada umat Islam ketika perang Hunain. Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Dari kota Mekah mereka menuju ke Hunain, membawa 12.000 pasukan. Ini jumlah terbesar pada waktu itu yang terkumpul buat umat Islam. Tapi di tengah jalan umat Islam ini, para sahabat Nabi yang mereka manusia, ada orang-orang yang baru masuk Islam juga di sana. Ada sesumbar yang keluar dari mulut mereka mengatakan, lan nuhlak an killah. Oh, kita nggak mungkin kalah nih hari ini, karena jumlah kita banyak, bukan sedikit jumlah kita. Ada pemikiran bahwa mereka selama ini menang dengan jumlahnya. Maka tatkala mereka sampai di lembah sana jemaah, 12.000 itu bubar jemaah. Hanya tersisa 100 orang. Bayangin. Nabi SAW tetap berada di sana bersama sahabat-sahabatnya. Nabi menyuruh Abbas mengatakan, ya Abbas, nadi finnas. Panggil orang-orang untuk kembali, kata dia. Abbas suaranya lantang, dia mengatakan, ya ashab syajarah. Yang bayat pada waktu Ridwan datang, mereka dengar suara itu jamaah. Mereka baru sadar, kita kok bisa lari jamaah. Kita kok bisa mundur. Allah ingatkan kita dengan kelemahan kita. Apa kata Allah? Wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingat kalian kejadian perang Hunain ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian. Ternyata jumlah itu nggak berguna, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya buat kalian syai'an sama sekali. Sama sekali. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Bumi yang luas jadi sempit buat kalian. Kalian lari terbirit-birit. Terus siapa yang memberikan kemenangan? Allah. Supaya sadar kita. Kemenangan selama ini dan kemenangan yang akan datang yang diraih oleh umat Islam itu karena Allah yang kasih kemenangan. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah menolong kalian, nggak ada yang dapat mengalahkan kalian. Wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah berlepas diri dari kalian, siapa yang akan menolong kalian? PBB? Siapa jemaah? Ahibati fillah, Jepang itu negara kuat. Allah kirimkan tsunami. Porak-poranda jemaah. Indonesia ini negara kuat. Allah kirimkan gempa. Apa yang akan terjadi? Mungkinkah tentara dengan tanknya menghadapi gempa? Di mana gempa? Gak ada. Kita punya pesawat-pesawat tempur, alhamdulillah. Tapi pernahkah kita berpikir dengan pesawat tempur itu mampukah kita menghadapi Allah Azza wa Jalla? Ada jemaah. Jangan sampai ada perasaan merasa besar, merasa
kuat. Karena wa khuliqal insanu dha'ifa. Setiap hari kita keluar rumah, kita diajarkan kita ini makhluk yang lemah. Apa yang kita baca? Nah, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kasih hadiahnya. Biar kuat. Kita mau minum vitamin, habbatus sauda, apalagi diminum, tetap yang memberikan kekuatan adalah Allah Azza wa Jalla. Bayangin antum keluar rumah, mau sama pengawalan 1000 orang pun. Kalau Allah hendak kirimkan balak sama kita, serangan jantung, apakah yang di sebelahnya pengawalnya bisa menahan? Ada. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku serahkan semuanya sama Allah. Aku bergantung kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kalau 1 atau 2 menit nafas kita terhenti, apa yang akan terjadi sama kita? Otak kita akan mati. Kita butuh tuh oksigen tuh. Kalau berhenti oksigen nggak sampai ke otak kita akan mati. Kemudian setelah itu tubuh kita akan mati. Kalau nggak ada air dan makanan terhentikan, 24 jam nggak ada air, nggak ada makanan, apa yang akan terjadi dengan manusia? Nggak mampu berbuat apa-apa. Antum kalau ketusuk duri kakinya, antum akan kesakitan. Sakit gigi. Ada yang pernah sakit gigi? Kok bisa ya badannya gagah perkasa? Tahu-tahu miring-miring jalannya. Ada apa bang? Tadi sakit gigi. Wallahi kita lemah jemaah. Ahibati fillah. Maka hendaklah kita menyadari kelemahan yang ada pada diri kita. Kita ini makhluk yang lemah, bapak kita juga orang yang lemah. Kakek kita juga orang yang lemah. Kawan-kawan kita semua orang yang lemah. Kadangkala ada istilah di negeri kita, oh dia mah punya orang kuat gitu loh. Kuat yang mana? Ingat dia lemah, bapaknya lemah, kawannya lemah. Siapapun yang ada di muka bumi adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sehingga tatkala manusia menyadari tentang hakikat dirinya dan hakikat orang-orang yang di sekitarnya, maka dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan ingat bahwa Allah menciptakan dia untuk satu tujuan. Kenapa sih kita diciptakan jamaah? Semua fasilitas yang diberikan kepada kita untuk apa sebenarnya? Kita melihat orang-orang yang kuat, mereka pergi meninggalkan dunia ini, meninggalkan semua hartanya. Padahal sudah dibawa ke Singapura untuk diobatin. Dari Singapura dibawa ke London untuk diobatin, dibalikin ke Indonesia, bangkai. Yang keluarganya nggak tahan untuk melihat bangkai orang tuanya lebih dari sehari. Makhluk yang lemah. Maka ingat dengan firman Allah yang sering kita dengar para khutbah, para ustadz mengingatkan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk bersenang-senang dalam kehidupan ini. Tapi liya'buduni. Agar mereka beribadah hanya kepada aku. Manusia merasa lemah kadangkala. Kemudian dia mencari kekuatan di tempat-tempat selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka melakukan perbuatan syirik. Ketika engkau merasa lemah, kembali kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku tidak membutuhkan rizki dari mereka.
Allah nggak butuh kita kerja keras, ngumpulin duit, diberikan kepada Allah. Lah. Allah nggak perlu kita memberikan sesajen kepada Allah Azza wa Jalla, mengumpulkan harta untuk Allah. Wa ma uridu ayyut'imun. Kata Allah, aku juga nggak butuh mereka kasih makan aku. Terus, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Nih, ketika Allah menyuruh kita beribadah, Allah mengingatkan kita bahwa Allah lah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Antum jadi kaya bukan karena usaha antum. Ada orang kaya karena bapaknya mati. Ada enggak? Apakah karena usahanya? Enggak. Ada orang usaha kerja keras sampai mati miskin. Kenapa Ustaz ya? Innallaha huwar razzaq. Allah yang kasih rizki. Maka ketika seorang sadar semuanya dari Allah Azza wa Jalla, akan hilang perasaan sombong, congkak, angkuh. Bahkan dia akan selalu mengatakan alhamdulillah. Nabi Sulaiman tatkala melihat singgasana Ratu Balqis, tahu-tahu ada di hadapannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Nah, siapa yang ingat? Angkat tangan yang mau jawab. Ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini adalah karunia dari Rabbku. Tidak membuat mereka sombong. Kesuksesan dia membuat dia jadi ingat ini dari Allah loh. Ini karunia dari Allah. Nggak ada mengatakan seperti Qarun, ini karena usahaku, karena kerja kerasku, karena semangatku. Enggak. Dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Maka kembalilah kepada Allah. Carilah kekuatan ini dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang engkau inginkan, itu ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Antum ingat ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Kaumnya itu ingin menunjukkan kekuatan mereka kepada Ibrahim. Mereka ingin menutup celah supaya tidak ada yang beriman dengan Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim sudah menegakkan hujah kepada kaumnya. Kenapa mereka menyembah patung-patung yang nggak bisa ngomong? Bayangin ya, orang itu kalau sudah ketutup pintu hidayah. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Setelah hancur ada satu yang paling besar yang tidak dihancurkan. Ketika Nabi Ibrahim disidang, ditanya, Ibrahim, engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan yang kecil-kecil tuh yang paling besar. Yang paling besar. Engkau nggak percaya kan? Fas'aluhum. Engkau tanyakan kepada yang hancur ini. Siapa yang menghancurkan engkau? Tanyakan. Tanyakan. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Mereka bingung, masa kita suruh ngomong sama patung? Mereka nggak mau ngomong sama patung, tapi minta sama patung. Akalnya di mana jemaah? Akhirnya mereka membuat api yang begitu dahsyatnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Setelah api itu jadi besar, bangunan yang penuh dengan api, mereka nggak bisa mendekat kepada api jemaah. Gimana mau bakar Nabi Ibrahim? Seharusnya dia mungkin membakar Nabi Ibrahim, ya dipanggang aja lah. Kan selesai. Enggak. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka. Sampai akhirnya mereka membuat manjanik, alat pelontar. Apa yang mereka inginkan? Menunjukkan kekuatan mereka. Dilemparkan Nabi Ibrahim. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim waktu dilemparkan? Yang bagian depan. Nah, fadhal. Hasbunallah ni'mal wakil. Kirim hadiahnya ke sana. Oh, yang tadi belum dikasih hadiah. Masya Allah. Gimana kok nggak kirim hadiah sih jemaah? Ya, afan banget. Angkat tangan tadi yang belum dapat hadiah. Nah, kirimkan ke sana. Apa yang dibaca Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Pernahkah antum mengatakan itu dengan hati yang penuh keyakinan? Cukup Allah sudah. Cukup Allah. Allah itu sebaik-baiknya yang melindungi.
Ketika mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka, Allah tunjukkan kekuatan. Bagaimana orang-orang menunggu, tidak ada air es yang turun, tidak ada salju yang turun, tidak ada angin yang mematikan. Ternyata apinya dingin buat Nabi Ibrahim. Mereka di luar kepanasan, melihat kayu-kayu terbakar, Nabi Ibrahim tidak terbakar di dalam api tersebut. Ahibati fillah, Allah hanya tinggal mengatakan, apa kata Allah kepada api? Naam? Ya nar. Nar, kasih hadiahnya. Nah, antum punya hadiah apa? Baik. Ya nar, wahai api. Ya Allah, api ini makhluknya Allah, jamaah. Semua yang ada di muka bumi ini makhluknya Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dingin. Tapi Nabi Ibrahim keluar dari api dalam kondisi selamat, nggak terbakar. Apakah kaumnya beriman? Nggak beriman. Ada 1-2 yang beriman. Mereka sudah tertutup mata hatinya, melihat kekuatan Allah. La yu'minun. Ahibati fillah, berbicara bahwa semua ini tunduk sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dengan sungai Nil yang ada di Mesir. Ternyata sungai Nil sebelum umat Islam menduduki Mesir, sungai Nil itu setiap tahun melemparkan tumbal seorang gadis. Jadi kalau nggak dilemparin itu tumbal, sungainya itu mengecil. Di masa Amr bin As, orang-orang sana ngomong, ketika sungainya mulai mengecil, mereka melaporkan kepada gubernur Amr bin As, bahwasanya budaya kami, sebelum kalian datang, setiap tahun itu kita harus lemparkan tumbal, perempuan, gadis. Kita senangkan orang tuanya, kita kasih harta macam-macam, supaya dia ridho memberikan anak perempuannya buat kita. Ini maslahat buat masyarakat ini dan itu. Dilemparkan perempuan tersebut, tenggelam, airnya naik ke atas. Kata Amr bin As, nggak mungkin setelah Islam melakukan budaya itu. Nggak mungkin. Akhirnya kirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar balas suratnya. Dia bikin satu kertas, disampaikan kepada Amr bin As, engkau nanti datang ke sungai Nil, engkau lemparkan suratku ini kepada sungai Nil. Apa isi suratnya? Amr bin As kepingin tahu apa sih di surat itu. Umar mengatakan, min Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, wahai Nil, kalau engkau mengalir karena perintah Allah, mengalirlah engkau. Tapi kalau engkau mengalir karena keinginanmu, gak usah mengalir engkau sudah. Itu langsung air 1 malam penuh kembali. Ahibati fillah, kita masih nggak yakin sama Tuhan kita, sama Allah Azza wa Jalla. Kita masih sering bergantung sama fulan. Oh, fulan kayaknya bisa bantu anak. Fulan ini kuat, fulan ini orang penting. Ahibati fillah, Allah bisa matikan fulan pada saat engkau minta tolong sama fulan. Di surat Al-Mulk yang dianjurkan kita membaca ya tiap hari, jemaah. Hadisnya diperselisihkan, tapi hadis itu disahihkan oleh sebagian ulama. Bagaimana kita berusaha untuk sering-sering membaca surat Al-Mulk ini. Di ayat 20 Allah mengatakan, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapa katanya? Siapa sih? Pasukan, tentara, prajurit yang bisa menolong kalian, membantu kalian dari selain Allah. Siapa? Sampaikan siapa? Inil kafiruna illa fi ghurur. Tapi orang-orang kafir mereka terlena, terpedaya, merasa kuat. Nggak ada. Bagaimana tuh orang-orang musyrikin ketika perang Badar 300 melawan 1000 mereka terkalahkan? Mereka nggak ingat dengan itu. Lalu di ayat 21 Allah mengatakan, amman
hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa memberikan rizki kepada kalian kalau Allah menahan rizkinya? Siapa? Siapa jemaah? Allah, kita perlu belajar tauhid lagi. Kita perlu mengenal Allah. Ana ini benar-benar Masya Allah bangga. Ana berada di Bukit Tinggi, ketika berjalan kemudian menuju ke Padang Panjang sini, di setiap jalan Ana melihat Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin. Itu nama-nama Allah. Tapi kadang-kala mereka nggak baca. Mereka hanya melihat, oh ana sampai ke Sumbar. Apa tandanya? Banyak Asma'ullahul Husna. Ahibati fillah, itu dibaca. Itu untuk mengingatkan kita. Jadi kita kalau dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kadang-kadang ada tulisan Sabbihillah. Ya, hanya untuk mengingatkan orang ketika naik mobil melihat itu, ya Allah. Jadi ingat, subhanallah, walhamdulillah. Kita perlu mengenal Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhir surat Al-Mulk, Allah mengingatkan kelemahan manusia. Apa kata Allah? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakan, kabarkan kepada aku. Bagaimana kalau Allah menjadikan air sumur kalian itu kering, airnya masuk ke dalam, nggak keluar itu airnya. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang dapat mendatangkan air yang keluar dari mata air? Siapa? Siapa jemaah? Ahibati fillah. Kalau ingin kuat, maka beribadalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan menghadapi Allah, berada di hadapan kita selalu. Kalau mau minta tolong, minta tolong sama Allah. Kalau ingin meminta sesuatu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa kok semuanya sama Allah sih? Ajarkan kepada anak kita. Nabi SAW mengajarkan kepada sepupunya Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'lam. Ini ada ilmu, ada maklumat yang perlu diketahui oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Apa maklumat ini? Annal ummata ma'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah kalau seluruh umat manusia, seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta lebih, ditambah dengan penduduk Malaysia, dicampur dengan penduduk Filipina, digabungkan dengan seluruh benua yang ada, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, memberikan manfaat buat kita, supaya kita diterima di sebuah perguruan tinggi, supaya rezeki kita jadi lancar. Apalah manfaat yang diinginkan? Lam yanfa'uk. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, nggak bakal bisa. Supaya kita tahu dengan kekuatan Allah, nggak bakal bisa. Masa Ustaz, 8 miliar manusia nggak bisa. Padahal ada Biden Ustaz, ikut di sana. Ada Putin mungkin yang dari Australia, yang dari Rusia juga ikut dalam situ untuk memberikan manfaat kepada anak. Nggak mungkin terjadi Ustaz, nggak mungkin, nggak mungkin. Illa bisyai, kecuali Allah memberikan izin. Allah sudah tetapkan buat engkau, baru mereka bisa. Jadi kalau mereka berusaha, oh ini karena kita, bukan, karena Allah. Kalau Allah katakan tidak, tidak bakal terjadi. Supaya kita tahu bahwa semuanya sudah ditakdirkan sama Allah Rabbul Alamin 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Walau ijtama'u,
Kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada dirimu, membahayakan kita, menurunkan kita dari jabatan kita. Kadangkala kita di kantor ada yang hasut sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Kemudian dia berusaha untuk menggeser kedudukan kita, nggak bakalan bisa. Loh Ustaz, dia itu anak emasnya bos. Jangan anak emasnya bos, bosnya pun nggak bakal bisa. Kecuali kalau Allah memberikan izin. Kecuali kalau Allah sudah menetapkannya. Urusan dunia ini pada hakikatnya rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena yang menulis takdir itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Yang akan terjadi di sini, wa ma tasyauna illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan pernah terjadi kecuali Allah menghendakinya. Ahibati fillah. Terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Apa solusi kita mengatasi kelemahan kita? Ya berdoa sama Allah. Menjaga Allah tadi, menjaga syariatnya, menjaga perintahnya. Agar Allah tidak menelantarkan kita. Ada sebuah doa yang tiap pagi Nabi baca. Dan sore Nabi baca juga. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu, wahai yang maha hidup, semuanya bakal mati. Kita memanggil Allah Al-Hayy, Al-Qayyum. Apa artinya Qayyum coba? Yang keras suaranya, yang mengurus makhluknya. Nah, yang selalu ya kasih hadiahnya. Masya Allah. Iya, Allah yang mengurus semua alam semesta ini. Bayangin, Allah itu ngurusin 8 miliar manusia bersama miliaran semut. Yang kita nggak tahu hari ini dia makan apa, besok berangkat kemana, dengan burung-burung, dengan ikan-ikan di lautan. Semua itu Allah ngurusin jemaah. Terkadang anak naik mobil ngeliat ada orang yang sedang memikul jeruk atau memikul pisang. Ya Allah, orang ini diurusin sama Allah. Allah ngurusin hidupnya orang aja. Antum kadang-kala melihat cicak di malam hari. Allah ngurusin hidupnya ini. Ada rizki yang sudah Allah tetapkan buat dia. Kadang-kala ada nyamuk yang gigit antum, antum bunuh tuh nyamuk. Siapa yang ngurusin hidupnya nyamuk ini? Allah Rabbul Alamin. Maka baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang Nabi SAW sering mengatakan Alidhu bi Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalian kalau mau doa itu minta sama Allah, panggil nama Allah dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu ya Allah, aku minta pertolongan ya Allah. Aku minta bantuan ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan. Jangan. Jangan suka ngomong saya. Oh saya, aku, anak. Kita tahu apa yang terjadi dengan Qarun ketika mengatakan innama utituhu, aku dapat. Bagaimana dengan Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la? Bagaimana dengan mereka? Maka katakan fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata. Kita benar-benar berlepas dari kekuatan dan daya yang kita miliki. Tanpa Allah kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mana pertanyaannya? Nah, jadi gak ada yang mau tanya Ustaz. Alhamdulillah. Ana izin minum dulu Ustaz. Masya Allah. Nah.
Naam. Ahibati fillah. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua saya yang selalu berbuat kesyirikan? Dilihat jamaah, kita jangan sembarangan menvonis orang berbuat syirik. Antum jelaskan apa yang dilakukan orang tua antum. Alhamdulillah di Indonesia ini ada majelis ulama. Yang di sini ketua Ustaz Zul, barakallahu fiik. Antum datang ke majelis ulama dengan harapan mereka memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dan itu tugasnya para ulama. Jelaskan, Ustadz, nih ada yang dilakukan orang tua ana modelnya seperti ini. Ini apa masuk syirik apa bukan? Kadangkala kita menvonis orang berbuat syirik padahal tidak. Boleh jadi yang dilakukan bid'ah, tapi belum sampai kepada syirik. Boleh saja yang dilakukan ya sesuatu yang melanggar syariat, tapi belum masuk kepada kesyirikan. Datang. Harapan anak umat Islam ini lebih proaktif ya untuk menjaga negeri kita. Datang kepada ulama mereka itu kelak akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena para ulama ini telah mengambil perjanjian la tubayyinunnahu linnas. Engkau harus jelaskan kepada manusia. Yang tatkala kita menjelaskan kepada manusia, kadang-kadang penjelasan kita menyebabkan orang-orang tidak suka dengan kita. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi dibunuh sama kaum. Nabi Yahya alaihissalam kepalanya itu dipenggal dihadiahkan kepada seorang pelacur. Gara-gara fatwa. Memberikan fatwa bahwa saya nggak boleh menikah dengan saudara sendiri. Sama orang-orang yang masuk dalam mahram. Tapi sang raja tidak mau. Bagaimana pelacur itu akhirnya menghasut agar kepalanya Nabi Yahya dihadirkan. Tapi harapan ana kaum muslimin yang melihat perkara-perkara yang tidak baik di masyarakat. Kadangkala ada rumah yang dijadikan tempat lokalisasi. Rumah tempat perjudian. Jangan dibiarin. Kalau kita membiarkan, maka kita termasuk meridhoin. Terus gimana? Laporkan kepada MUI, kepada lembaga yang berwajib dengan harapan ya negeri kita menjadi negeri yang aman dari kemaksiatan, kesyirikan dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Dan anak yang mendapatkan orang tuanya melakukan perbuatan itu didakwain dengan baik-baik. Tidak harus diterima, enggak. Nabi Ibrahim mendakwain orang tuanya. Memanggil nama bapaknya. Dipanggil apa bapaknya? Ya abati, wahai ayahandaku. Apakah Nabi Ibrahim mengatakan, ya musyrik, ya kafir? Bapaknya kafir, bapaknya musyrik. Betul, bahkan bapaknya pembuat berhala. Tapi Nabi Ibrahim tetap memanggil bapaknya dengan mengatakan, ya abati, engkau bapakku loh. Aku anakmu ayah. Sampaikan dengan kata-kata yang indah. Hari ini yang kau sampaikan orang tua tetap tidak mau. Besok mungkin kau sampaikan lagi. Cari waktu yang tepat. Doakan orang tuamu. Karena yang memiliki hidayah itu Allah Rabbul Alamin. Kita hanya berusaha. Karena kita makhluk yang lemah. Barakallahu fikum. Ustadz, umur saya 9 tahun. Saya ingin menjadi imam sholat di masjid. Tapi tidak boleh sama orang dewasa. Apakah anak umur 9 tahun tidak boleh jadi imam? Yang pertama, jangan ingin jadi imam. Jangan. Kalau ada yang memajukanmu sebagai imam, silahkan. Jadi kalau kita punya keinginan, oh saya mau jadi imam. Engkau siapa? Maka belajarlah. Jadi keinginan menjadi imam itu nggak perlu. Engkau belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Ana mau belajar karena ana ingin menjadi imam di padang panjang. Jangan, niatnya jangan itu. Niatnya lillahi ta'ala. Antum nanti ada yang memajukan antum jadi imam. Alhamdulillah. Nggak ada, Quran ini akan memberikan syafaat kepada antum. Kelak pada hari kiamat. Jadi belajar itu niatkan yang pertama mengangkat kebodohan dari diri kita.
Yang menghafal Al-Quranul Karim tolong dijaga niatnya. Karena yang menjadi korek api neraka pada hari kiamat salah satunya adalah imam, ustadz yang menjadi korek api neraka. Alimun wa qari'ul Quran. Orang yang berilmu, orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Fa'utiya bihi, didatangkan untuk disidang. Allah tidak akan mendolimin seorang pun. Allah adakan sidang. Mungkin orang ini punya alasan. Ketika ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar selama ini menuntut ilmu untuk mengharapkan keridhaan-Mu. Dan aku mengajarkan kepada umat manusia. Dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mendapatkan keridhaan. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar supaya dapat gelar alim, ustadz, buya, kiai. Engkau selama ini belajar hanya untuk mendapatkan gelar itu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dapat gelar qari. Fulan, Masya Allah, qari. Fulan, hafid. Fulan, imam. Ketika itu, Allah perintahkan malaikat dan orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Maka tolong yang belajar Al-Quran Karim, perbaiki niatnya. Apa niatnya? Mengangkat kebodohan. Menambah cinta kepada Allah. Bukan ingin jadi imam. Enggak. Karena benar-benar ingin supaya Al-Quran itu menyelamatkan dia, mengangkat derajatnya. Bukan di dunia, di surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Umi saya sedang sakit sudah lebih dari 7 tahun. Sudah berobat ke dokter, ruqyah. Apa ada doa untuk umi saya Ustaz? Tolong doakan umi saya Ustaz. Dan bagaimana cara untuk umi saya sehat Ustaz? Naam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanir Rahim, Arhamur Rahimin, untuk memberikan kesembuhan kepada yang sakit di antara kita. Wa mardal muslimin, dan yang sakit di antara umat Islam, dan khususnya ibu ukhti yang bertanya ini. Tapi ketahuilah, ada orang yang sakitnya dibawa mati. Itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ada orang yang dikasih bala sama Allah terus 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, mungkin sampai mati itu bala bersama dia. Wala yazalul bala'u bimri'in hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Ada orang yang dikasih bala, nempel balanya, penyakitnya enggak hilang. Sampai dia berjalan di muka bumi ini enggak punya dosa. Maka ketika orang kena penyakit, tolong bersabar dan tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, tiap hari yang dilewatin dengan penyakit itu adalah penghapusan dosa. Kalau dia bersabar menerima, diangkat derajatnya. Dan bagaimana kata Nabi SAW, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah. Kalau ada kedudukan hamba yang sudah Allah tetapkan. Jadi dia umpamanya berada di surga level sekian. Dan amalnya nggak cukup untuk sampai ke sana, maka Allah akan berikan bala di dirinya, keluarganya dan hartanya. Agar kita selalu berbaik sangka dengan apa yang menimpa kita. Berobat, kita lakukan berobat. Terus optimis. Allah Maha Penyembuh. Jangan sampai, ya Allah Ustaz, saya sudah 7 tahun berusaha, berdoa, memohon, tapi belum Allah kasih kesembuhan ya Ustaz. Kadangkala orang ini doanya berkurangnya. Kalau kemarin doanya 1 jam, kemudian sekarang jadi 40 menit, lama-kelamaan, ya kayaknya gak bakal sembuh ibu kita. Jangan. Terus doa. Kenapa? A'jazun nas. Orang yang paling lemah. Kata Nabi SAW, siapa? Man ajiza anid doa. Orang yang gak bisa berdoa itu orang yang paling lemah.
Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mohon sama aku, pasti aku kabulkan. Kita nggak minta sama Allah Azza wa Jalla. Ana udah Ustaz, bertahun-tahun minta. Nabi Zakaria, beliau minta anak. Beliau itu nabi loh. Nabi Zakaria. Minta anak. Permintaannya besar apa kecil? Minta anak. Terus beliau berdoa sejak menikah. Sampai umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, hampir 100 tahun. Bahkan dari riwayat mengatakan lebih 100 tahun. Beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah merasa sengsara dengan berdoa memohon kepadamu. Nggak pernah kecewa ya Allah. Sudah puluhan tahun minta anak belum dikasih. Karena dia yakin doa ini akan tetap menjadi pahala buat mereka sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta, dan Allah berjanji akan memberikan anak. Allah kasih anak enggak Nabi Zakaria? Kasih anak. Namanya Yahya. Allah berikan ujian yang belum selesai. Setelah dikasih anak, Allah biarkan Nabi Zakaria hidup sampai melihat anaknya disembelih. Gimana ujian Bapak? Nih yang puluhan tahun berdoa minta anak. Ketika dikasih anak dan anak itu sudah besar, kemudian sang ayah melihat kepala anaknya dihadiahkan kepada pelacur. Hidup ini ujian. Maka semoga yang dikasih penyakit sama Allah, ya dia bersabar dan kita nggak pernah keluar dari ruang ujian jemaah. Yang ada berpindah ruang ujian. Dari miskin ke kaya, kadang-kala orang mengatakan, Ustadz, ana lagi diuji Ustadz. Kenapa? Bangkrut Ustadz. Loh, kemarin waktu kaya antum nggak diuji? Ya antum diuji waktu kaya. Jadi ujian ini selalu melengket sama diri kita jemaah. Antum mau kaya, mau sakit, mau sehat, selalu dalam ujian Allah Azza wa Jalla. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan dakwah sunnah semakin dicintai. Ustadz mau bertanya, saya seorang istri yang sedang berusaha menjadi istri soleha. Tapi terkadang saya bicara sama suami nadanya suka tinggi Ustadz. Bukan maksud melawan, memang kondisi suara saya besar Ustadz. Dan juga saya suka terpancing emosi Ustadz terhadap anak-anak saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi istri yang lemah lembut dan penyabar Ustaz? Syukron. Gimana jemaah? Apa memang karakter orang sini perempuannya keras-keras? Enggak, ya? Enggak, insya Allah. Ya mungkin dia ini spesial. Tapi bagaimana menghadapi hal itu? Itu ujian dari Allah. Itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Insya Allah suami anti sudah memahami bahwa anti seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak merubah diri kita. Karena ada perempuan-perempuan yang nggak bisa romantis. Ngomong cinta sama suaminya, bang saya cinta sama kamu bang. Ini marah-marah apa-apa. Kadang-kadang ngomong cintanya pun seperti marah. Berlatih. Berusaha. Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar. Ketabahan itu dengan melatih diri supaya tabah. Ada usaha yang kita lakukan yang Allah perintahkan kita untuk berusaha. Maka apa yang harus dilakukan perempuan ini? Kembali kepada Allah. Baca doa ini yang diajarkan Nabi SAW. Yang Nabi sering baca doa ini ketika istiftah salat malam. Panjang ya, tapi di tengah-tengah itu beliau mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, bimbing aku menuju kepada akhlak yang paling baik. Enggak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Lihat, perasaan lemah itu harus selalu ada pada diri kita. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari yang buruk-buruk dari karakter-karakter ini, dari akhlak ini.
La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Nggak ada yang bisa memalingkan dari keburukan karakter itu kecuali engkau ya Allah. Maka berusaha tadi. Minta sama Allah, diusahakan. Ketika marah, tadi dikatakan terpancing emosi dengan anak. Kalau marah sama anaknya, katakan, nah Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kalau antum ke Arab, orang Arab itu ngomong Allah yahdik, berarti dia sedang marah. Tapi yang keluar itu kata-kata indah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kadang-kala kita kalau ada Allah yahdik, amin, jazakallah khair. Ini orang sedang marah gitu loh. Engkau seharusnya afwan, ana minta maaf gitu loh. Nggak ada masalah, dirubah kata-kata amarahnya itu yang kadang-kala perempuan suka melaknat kalau emosi. Memaki anaknya, jangan. Jangan. Ganti dengan kata-kata yang indah, biasakan. Kemudian ketika dipanggil sama suami, ngobrol sama suami, berusaha melembutkan suaranya. Ketika merasa suaranya lebih tinggi dari suara suaminya, pegang tangan suaminya. Katakan, bang maafkan aku. Insya Allah dengan cara seperti itu lambat laun engkau akan menjadi wanita yang solehah, yang menyenangkan hati suami dan sabar menghadapi anak-anak. Tentang hadis yang menjelaskan bahwa takdir sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Banyak postingan di sosial media yang membuat saya bingung. Mereka mengatakan bahwa Allah itu baik. Kenapa mentakdirkan orang masuk neraka? Mohon penjelasannya Ustaz. Sebetulnya sebagai hamba seharusnya tidak berhak menanyakan kehendak Allah. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat ana bingung. Kemudian bagaimana penjelasan usaha, apakah itu bisa merubah takdir atau doa? Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Kalau Allah Azza wa Jal memasukkan semua makhluknya ke neraka, Allah melakukan itu tidak dengan kezaliman. Tidak. Kalau Allah memasukkan semuanya ke surga, Allah memberikan itu karena karunia kepada manusia. Terus bagaimana dengan takdir ini? Ada 4 tahapan takdir agar kita bisa memahami yang namanya takdir. Yang pertama, ilmu. Allah itu mengetahui dengan apa yang akan kita kerjakan. Allah itu tahu bahwasanya ana hari ini akan hadir di tempat ini. Dan ana akan menyampaikan kata-kata yang tadi terlewat itu sudah. Itu semua tercatat semua. Atas dasar ilmu itu maka ditulis. Allah tahu bahwa suatu hari antum akan berbuat maksiat. Allah udah tahu gitu loh jemaah. Allah tahu dengan apa yang belum terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadiannya, Allah tahu. Dan itulah yang ditulis. Maka setelah Allah mengetahui segalanya, Allah memerintahkan kepada pena untuk menulis. Pena itu bertanya, wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu baru ada masyiatullah. Ketika Allah berkehendak itu terjadi, maka itu akan terjadi. Apa yang sudah Allah tulis tadi. Dan penciptaan apa yang Allah kehendaki itu. Sehingga kalau bicara takdir Allah Azza wa Jal, fulan kenapa ditetapkan masuk neraka? Karena Allah tahu fulan bakal berbuat maksiat. Allah tahu bagaimana isi hatinya fulan. Ketika Nabi SAW ngubur jenazah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Allah tahu enggak siapa di antara kita yang masuk surga dan masuk neraka? Kata Nabi SAW, tahu. Jadi Allah udah tahu jemaah. Kata sahabat ini, fafimal amal. Terus buat apa kita beramal? Muncul pemikiran itu. Seperti yang dikatakan penanya barusan. Nah, kalau sudah ditakdirkan terus ngapain kita? Kata Nabi SAW, i'malu. Tugas kalian itu beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Jadi tugas kita beramal. Kadangkala kita ini urusan akhirat
bertanya seperti ini. Urusan dunia enggak. Urusan neraka, surga dia bertanya. Tapi urusan dunia, Ustaz, kaya miskin itu sudah ditakdirkan belum? Udah enggak jamaah? Udah. Terus buat apa anak bekerja? Ya kalau nggak bekerja nggak makan anak. Sama seperti itu. Yang kaya yang miskin sudah ketemu. Makanya ada sahib kita kerja keras nggak kaya-kaya jemaah. Yang satu fulan kerjanya di bawah AC kaya raya. Semua sudah ditetapkan. Tugas kita hanya berusaha dan berupaya. Makanya muslim itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tinggalkan dosa. Kalau berbuat dosa istighfar. Ana ini sudah ditakdirkan berbuat dosa. Iya. Terus tidak berdaya dengan keluarga ana dalam masalah ekonomi. Ana anak paling tua dari 5 bersaudara. Ayah ana sudah tidak kuat bekerja. Sementara ibu ana sudah meninggal. Bagaimana nasihat antum, Ustaz? Ahibati fillah, ketahuilah pintu rizki itu bukan hanya kerja. Kita perlu faham bahwa banyak pintu-pintu dan kunci-kunci pintu rizki tersebut. Di antaranya istighfar. Ketika antum tidak berdaya, antum sampaikan kepada keluarga, abang akan berusaha. Tapi keluarga perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anhar. Kalian istighfar. Allah itu mengatakan, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan air hujan yang lebat, yang bermanfaat buat kalian. Allah akan tambahkan harta dan anak-anak buat kalian. Allah akan jadikan sungai-sungai yang bermanfaat buat kalian. Itu Allah yang bakal kasih. Ketika engkau merasa tidak berdaya, kita semua nggak berdaya, jemaah. Jangan sampai ketika engkau sudah punya usaha, udah kaya, merasa kuat, engkau tetap harus merasa tidak berdaya. Bahwa tanpa bantuan Allah aku nggak akan seperti ini. Tinggal sekarang bagaimana menyuruh keluarga dan engkau sendiri memperbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tawakal. Itu pintu rizki. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kita semua ngomong tawakal jemaah. Tapi hati kita kadang-kala masih bergantung kemana-mana. Tawakal antum akan terlihat ketika musibah menimpa antum. Ketika berdalam kesempitan, antum akan tahu. Seperti kisahnya Nabi Musa. Ketika sampai di pantai, apa kata kaumnya? Oh, habis kita sudah. Loh, kemana Allah selama ini? Yang katanya mereka bertawakal kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, kalla. Itu tawakal. Keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah yang memberikan rizki. Dan Allah akan berikan rizki kepada kita seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu berangkat pagi dalam kondisi kosong perutnya, pulang kenyang. Pernah melihat burung punya kulkas? Jemaah? Musim hujan katanya burung ini kayaknya kita harus simpen makanan ini. Nggak pernah kita melihat burung itu. Tahu-tahu datang ke pasar beli kulkas. Anak, ada. Dan Allah kasih rizki. Tiap hari itu terjadi. Maka ketika engkau hari itu nggak punya apa-apa, kau tahu, Allah kasih rizki sama burung. Dan Allah telah menetapkan rizkinya buat aku. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menanggung rizkinya. Maka jangan sampai kemudian engkau perasaan tidak berdaya ini merasa putus asa. Tidak lagi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jadikan usahamu itu sebagai pintu rizki. Kenapa? Tujuanmu adalah menyambung rahim dengan adik-adikmu. Berbagi dengan mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Karena di antara pembuka pintu rezeki itu silaturrahim. Jangan sampai mengatakan, ya Allah kenapa ya kok aku ditakdirkan seperti ini. Jangan.
Allah menakdirkan seperti itu kepada antum karena antum mampu menghadapinya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah menakar musibah yang menimpa antum. Barakallahu fikum. Mohon nasihat bagaimana menenangkan. Bagaimana menenangkan kerasnya hati seorang istri. Ini banyak yang curhat bapak-bapak. Iya. Yang pertama, jangan salah pilih istri. Nih buat yang belum nikah. Ya, buat yang belum nikah tolong nasihat Nabi SAW jangan diabaikan. Nabi SAW ketika menceritakan wanita dinikahin karena 4 hal. Karena kecantikannya. Biasanya wanita bunga desa itu banyak yang mau. Dan seorang suami bangga, Ustadz, anak punya istri ini paling cantik waktu kuliah. Ustadz. Pada kawannya, ya muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, kepada kawan dia. Allah hukum dia setelah itu, dia yang bangkrut. Ada orang-orang gak sabar jemaah. Baik, yang 90 tahun. Udah habis juga jemaah. 85. 85 tahun. Berapa Bapak? 83. Kasih Bang yang 83 Bang. Kasih aja yang 83. Masya Allah 83 masih nuntut ilmu jemaah. Gimana dengan yang muda-muda ini? Taib. Yang emak-emak ada yang 85. 80 tahun. Oh ada sebelah situ. Berapa tahun? 80. Iya, kirimkan ke sana. Masya Allah. Ada yang tua bisa naik ke atas. Lemparkan hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Iya, yang di atas tolong dikasih hadiah. Bayangin jamaah, 80 tahun masih bisa naik ke atas. Barakallahu fikum. Taib, nanti hubungin panitia ya. Nanti akan dikirimkan hadiahnya, ada panitia akhwat. Tolong dicatat. Siapa namanya? Namanya emak kita. Bismillah. Yang tua itu kita namain emak kita. Barakallahu fikum. Taib, ada satu lagi? Habis sudah. Habis hadiah jamaah. Barakallahu fikum. Ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh sebenarnya jamaah. Yang paling jauh. Mana? Ujung Batu. Nah, kasih buat yang Ujung Batu. Nah, yang Jakarta kasih juga yang Jakarta. Kasih juga yang Jakarta. Fadal Bang. Masya Allah. Nah, Kerinci. Sidampuan. Jauh. Masya Allah, ada berapa orang yang di Kerinci? 4. Tuh 2, 3, 4. 6. Bengkulu berapa jauh? Jauh. Naik apa? Naik mobil. Ini minum habatus sauda. Biar kuat sampai Bengkulu nanti. Kasihan, Masya Allah. Kasih lagi yang Padang Sidang Puan. Mana? Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Mana? Jambi. Jambi jauh jemaah. Kasih Jambi. Kirimkan buat yang Jambi. Ada berapa orang dari Jambi? 2 orang. Kasihkan 2 orang. Masya Allah jemaah. Yang lainnya ini dari mana? Padang Sidampuan. Kasih Sidampuan. Yang lainnya dapat ini Pasuruan. Jauh kasih jemaah. Enggak apa-apa sudah. Kasih Pasuruan itu jemaah. Pasuruan itu di Jawa Timur jemaah. Nikah dapat orang sini Bapak. Barakallahu fikum. Yang lainnya dapat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah jamaah. Semoga kita keluar dari majelis ini
Dikatakan qumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian semua dalam kondisi sudah diampuni dosa-dosanya sama Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.